segala ngomong mau diperjualbelikan. Heh, kamu siapa? Bintang Hollywood. Gaji anak gue ke nyanyi kali lebih dari situ. Ngapain apa yang gue perjualbelikan kayak begituan? Nambahin penyakit di kemudian hari untuk cucu-cucu gue. Pakai otak sedikit semua. Kalau ngomong harus berisi. Sembarangan bicaranya kalian semua di infotainment, suka-suka kalian semua. Saya belum mau bicara ke sana. Urus aja tuh dulu, nanti baru kita bicara tentang anak, baru bicara yang lain-lainnya. Ya kan? Bukannya minta maaf, bukannya ini berubah kek. Nah, ketika CCTV dianggap illegal access, lah itu kan masuknya ke cloud, ya kan? Nah, ketika CCTV itu merekam sesuatu kegiatan yang berbau pornografi dan porno aksi, apa salah CCTV-nya? Ya jelas yang melakukan dugaan tindak pidana itulah yang sebetulnya harus dipertanyakan kenapa melakukan sesuatu itu di tempat umum. Nah, walaupun itu dalam rumah. Penyelidik sudah mengajukan kegelapan ini akan diuji. Apakah alat bukti yang sudah didapatkan penyidik itu cukup untuk dinaikkan, cukup bukti untuk naik penyidikan atau terbukti tidak pidana yang dilakukan atau tidak? Mereka udah nikah siri, mereka buru-buru. Kenapa buru-buru? Ya mereka buru-buru daripada zina. Hei, Islam tidak nyuruh kamu kalau udah nggak tahan, pengen banget, udah geremet atau apalah istilahnya nggak tahan. Islam nggak nyuruh kamu buru-buru. Dia merubah metadata, dia merubah sesuatu kayak AI-nya dirubah supaya dia jadi orang lain, itu illegal access. Nah, ketika CCTV dianggap itu illegal access, lah yang punya sama-sama itu kan masuknya ke cloud, ya kan? Nah, CCTV itu biasanya mengawasi tempat-tempat umum supaya tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar pidana di situ. Nah, ketika CCTV itu merekam sesuatu kegiatan yang berbau pornografi dan porno aksi, apa salah CCTV-nya? Ya jelas yang melakukan dugaan tindak pidana itulah yang sebetulnya harus dipertanyakan kenapa melakukan sesuatu itu di tempat umum. Nah, walaupun itu dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu kan pasti ada tempat-tempat yang di cover sama CCTV. Apakah ada CCTV yang di dalam toilet? Apakah ada CCTV yang di dalam kamar pribadi? Atau di tempat-tempat yang private? Pasti nggak ada. Karena kenapa? CCTV itu pasti bisa di maintenance, dicek sama entah timnya, entah atau orang lain. Karena itu biasanya CCTV itu ditaruh di cloud. Nah, kalau namanya rahasia itu dikirim ke cloud, itu bahaya. Yang masalahnya, kalau memang CCTV yang tidak dikirim ke cloud, itu ada satu, dia bisa dikirim ke HP. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan, kenapa CCTV itu ditaruh di tempat itu? Apakah itu sesuai dengan kesepakatan, atau memang itu tempat untuk merekam suatu kejadian? Nah, makanya ketika kita melihat ini CCTV di tempat umum merekam sesuatu kejadian, kan dia sudah jelas tahu CCTV-nya misalnya letaknya di mana. Dia bukan ditempatkan ketika memang ada mau kejadian itu akan terjadi, tapi dia sudah ditempatkan itu dari rumah itu dibangun. Bang, berarti kalau menimbang dari dua laporan yang berbeda, gimana Bang melihatnya lebih berat mana? Sebetulnya dua-duanya itu menurut saya tuh agak kurang ya. Maksudnya gini, itu perkara domestik ya, yang harus diselesaikan di ruang tertutup. Nah, tapi mereka mencoba. Kemarin semua saksi sudah diperiksa, dengan kata lain ini bisa naik sidik? Ya, kalau penyelidik sudah mengajukan kegelapan ini akan diuji. Apakah alat bukti yang sudah didapatkan penyidik itu cukup untuk dinaikkan, cukup bukti untuk naik penyidikan atau terbukti tidak pidana yang dilakukan atau tidak? Kalau nanti dari hasil peserta gelar kurang bukti atau tidak cukup bukti, maka tidak bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau cukup bukti, maka laporan dari korban akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Terkait nomornya, 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor XXX tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan 31 Januari 2019, saya ulangi,
mohon maaf, oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, satu buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV, ya. Kemudian satu lembar fotokopi KK nomor XXXX dengan kepala keluarga inisial IF. Kemudian satu bundel fotokopi direct message Instagram milik inisial WM dan IR. Kemudian satu lembar fotokopi direct message Instagram milik saudari WM dan username Gunzo Mustako, ya, Gunzo_Mustako. Nomor 6, selanjutnya ke-6 yang diserahkan ke kawan-kawan penyelidik, satu lembar surat pernyataan dari KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Lu urusin aja tuh, ya. Lu yang 2 jam urusin tuh, yang dikasiri urusin yang itu. Nanti baru bicara. Jangan belum kelar ini buka di sini lobang lagi, buka lagi ini. Mau ngapain sih? Udah gitu sembarang-sembarang bicara lagi. Ya iyalah. Ada yang bilang 6 orang ini kerjanya ini laporan ke ini anu segala macam, ya kan? Terus diduga keras. Ya, letter V. Kalau berani ngomong aja langsung. Virgon gitu. Jadi tahu kan ininya. Terus pakai V letter gitu. Ya kan? Apa sih? Virgon aja nggak ngomong-ngomong, takut anaknya di kemudian hari. Kalian kok seenak-enak udel kalian bicara. Jangan begitu dong. Kalau ketika keluarga kalian kena kayak gini, kalian enak nggak kalau diginiin? Tarik dulu ke diri kalian semua. Aku nggak mau tebak-tebak buah manggis. Kalau mau bicara langsung, ya kan gitu. Segala ngomong mau diperjualbelikan. Heh, kamu siapa? Bintang Hollywood. Gaji anak gue ke nyanyi kali lebih dari situ. Ngapain namanya gue perjualbelikan kayak begituan? Nambahin penyakit di kemudian hari untuk cucu-cucu gue. Pakai otak sedikit semua. Kalau ngomong harus berisi. Sembarangan bicaranya kalian semua di infotainment, suka-suka kalian semua. Saya belum mau bicara ke sana. Urus aja tuh dulu. Nanti baru kita bicara tentang anak, baru bicara yang lain-lainnya. Ya kan? Bukannya minta maaf. Bukannya ini berubah kek. Misalkan ternyata mereka ini sebenarnya sudah menikah siri, termasuk seperti itu, berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno, itu kena lagi undang-undang video porno. Undang-undang pornografi. Ya, kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada 2 video porno itu, ada 2 kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi. Waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Artinya gini, yang penting mereka ini tidak nikah. Kalau masih berhubungan badan dasar suka sama suka, itu yang bisa dilaporkan itu adalah suaminya. Itu pun dilaporkan oleh istri pria yang sudah bersuami. Nah, atau kalau Inara punya suami, baru Irana bisa dilaporkan. Kalau masih pasal 284 ayat A, B, ya itu bisa yang dilaporkan itu suami yang dilaporkan oleh istrinya, atau sebaliknya istri yang dilaporkan oleh suaminya gitu.
Nah, kalau istrinya melaporkan Inara karena gara suaminya tidak terbuka, justru Inara bisa melaporkan balik wanita itu gitu. Bahwa kenapa dia pria itu maupun laki-laki wanita itu pencemar nama baik terhadap dirinya, dan pria itu bisa dilaporkan penipuan gitu, mungkin menindur Inara dan dia mengaku masih lajang gitu. Tapi pidananya nggak ada karena mereka tidak menikah resmi. Kalau ada surat, itu pun kalau bermanfaatnya buat suaminya, misalnya mengatakan dia itu adalah duda dalam ketentuan perkawinan, bisa dilaporkan pemalsuan surat, misalnya tanda tangan surat izin menikah, atau menggunakan surat palsu bahwa dia adalah duda bercerai atau duda tinggal mati. Oke, Bang, tapi kan baru-baru ini pengakuan dari suaminya yang Baca komennya tuh yang bikin makin nggak tahan loh. Mereka udah nikah siri, mereka buru-buru. Kenapa buru-buru? Ya mereka buru-buru daripada zina. Hey, Islam tidak nyuruh kamu kalau udah nggak tahan, pengen banget, udah geremet atau apalah istilahnya nggak tahan. Islam nggak nyuruh kamu buru-buru untuk perempuan ya, terutama laki-laki juga. Bukan nyuruh kamu buru-buru nikah siri lalu buru-buru nikah, yang penting nikah biar nggak zina, nggak gitu konsep. Kalau kamu nggak tahan, maka kamu puasa, disuruh puasa. Saya nggak pernah denger tuh Islam daripada zina buru-buru nikah siri, nggak pernah denger. Islam memuliakan perempuan dan ada aturan, patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah ulil amri. Jadi kalau nikah dalam Islam wajib patuh pada aturan negara juga. Ya, ini buat perempuan. Jadi nggak ada di kajian, apalagi laki-laki, bahkan perempuan-perempuan komen. Ini bikin saya sakit kepala, bukan kasus Inaranya, bahkan banyak banget perempuan bilang mereka udah nikah siri. Terus pada nulis tanggal kan, tanggal segini, buru-buru amat, nggak mungkin Inara nggak tahu. Dan satu lagi ya, janda-janda ya, lebih diutamakan bahkan tidak menikah. Kalau misalkan menikah itu lebih banyak mudorotnya. Kalau kamu hidupnya udah tercukupi, kalau hawa nafsunya masih bisa dikontrol dengan puasa, lebih utama. Jangan nikah buru-buru, apalagi cuma siri, perkara udah nggak tahan, biar nggak zina. Saya nggak pernah dengar tuh daripada zina buru-buru nikah siri, nggak. Kalau kamu nggak tahan sekali geremet atau apalah itu emosi. Saya bukan emosi sama kasus Inaranya, saya emosi sama komen-komenan perempuan yang saya belain Mawar tentu saja karena beliau yang tersakiti dan istri sah. Tapi aduh, patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah ulil amri. Poligami diperbolehkan dalam Islam, diperbolehkan di Indonesia Raya ini, tapi harus ada izin istri sah. Dalam Islam, istri sah tidak perlu tahu untuk poligami, benar. Tapi dalam Islam harus digarisbawahi, kita harus patuh pada ulil amri dan pada negara. Jadi, buat istri-istri, tuntut suami kamu kalau dia poligami tidak tanpa pengetahuan kamu, dan itu diperbolehkan dalam agama Islam, diperbolehkan. Karena Islam menghargai aturan negara jika tidak bertentangan langsung dengan perintah Allah. Dan aturan yang dibuat oleh negara Indonesia menghalalkan poligami dengan aturannya. Dan Allah menghargai aturan itu. Jadi sepaket, tidak dipenggal-penggal ya. Saya emosi, saya benar-benar emosi ngelihat perempuan-perempuan yang komen, buru-buru nikah nggak apa-apa, nikah siri yang penting nggak zina. Nggak. Aturan Islam jelas. Kalau kamu nggak tahan sampai pengen banget zina, pengen banget, saya emosi, bener-bener emosi. Bukan karena kasus Inaranya, saya emosi karena komen. Saya emosi banget bacanya. Yang penting nggak zina. Kalau kamu udah nggak tahan, kamu disuruh puasa sama Allah. Bukan mau nerima nikah siri ya, pemirsa. Bukan nikah siri. Muliakan diri kamu, muliakan keturunan kamu. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri. Karena di dalam Islam tidak ada nikah siri sebenarnya. Siri disembunyikan, tidak. Dalam Islam nikah harus benar, harus diumumkan. Nggak harus pesta, tapi diumumkan. Dan sekarang gampang banget umumin, tinggal upload, saya sudah menikah, congratulations ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan satu lagi, ini bukan gibah. Kasus Inara ini dibuka atas izin Allah, pasti.
dan beliau public figure. Mereka semua public figure, jadi contoh buat kita semua. Dan untuk perempuan-perempuan, kalau sudah nggak tahan, laki-laki juga puasa, bukan buru-buru nikah, asal-asal nikah, puasa.